Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Gomaisa dengan NIM 2255201182 dari kelas C1. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi etika dan matkulnya etika dan profesi. Selanjutnya penjabaran ada etika, yaitu pengertian, teori, peran, tujuan, manfaat, dan contoh. Selanjutnya ada moral, norma atau kaidah, lalu ada etika bisnis. Pengertian, etika, ethos dalam kurung bahasa Yunani atau ethics bahasa Inggris adalah ilmu yang membahas tentang nilai moral dan norma yang menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana manusia hidup, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Karakteristik dari etika. Yang pertama, mutlak atau absolut. Etika tidak dapat dikompromikan atau ditawar-tawar. Yang kedua, tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Etika tetap harus diterapkan meskipun tidak ada orang lain yang melihat. 3. Berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika berkaitan dengan pandangan batin manusia terhadap kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika berkaitan dengan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teori etika. Keutamaan. Berfokus pada karakter seseorang dan bagaimana karakter tersebut dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang baik. Deontologi. Berfokus pada kewajiban moral dan prinsip moral yang harus diikuti oleh individu. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh aturan moral yang ada. Konsekuensialisme. Berfokus pada akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh akibat yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Peran etika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika memainkan peran yang sangat penting. Etika membantu individu yang mampu berpikir atau menentukan sendiri untuk membuat keputusan yang tepat dan bertindak secara bertanggung jawab. Etika juga membentuk manusia menjadi lebih otonom dan mengambil sikap serta ikut menentukan arah perkembangan dalam masyarakat. Tujuan etika. Etika memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. 2. Mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. 3. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. 4. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. 5. Menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. 6. Menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. 7. Membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Manfaat etika. Selain tujuan, etika memiliki beberapa manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghubung antar nilai. Kedua, pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Menjadikan individu memiliki sikap kritis. 4. Sebagai suatu pendirian dalam diri. 5. Membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. 6. Sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Dan terakhir 7. Membantu dalam menentukan pendapat. Contoh etika. Berikut adalah beberapa contoh nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi salam saat bertamu ke rumah seseorang. Menunjukkan sikap hormat dan sopan santun. 2. Mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan dari orang lain. 3. Memohon maaf apabila melakukan kesalahan. 4. Menghormati orang yang lebih tua. 5. Menjalankan keprofesian sesuai kode etik.
2. Moral. Pengertian. Moral adalah suatu sikap atau tindakan yang dimiliki tiap individu yang memiliki nilai positif seperti bersopan santun sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Peran moral. Moral memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa peran moral. 1. Memotivasi perkembangan pribadi. 2. Menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi. 3. Sanksi sosial. 4. Membentengi diri dari hal buruk. 5. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. 6. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Tujuan moral. Moral memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. 3. Membentengi diri dari hal buruk. Manfaat moral. Selain tujuan, moral juga memiliki beberapa manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan motivasi. 2. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan. 3. Membentengi diri dari hal buruk. 4. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. 5. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Contoh moral. Berikut adalah beberapa contoh nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pertama, berbicara pelan di hadapan orang tua. 2. Menunduk ketika berjalan. 3. Membawa sampah di tempatnya. 4. Tidak membuat keributan. 5. Menghormati tetangga yang berbeda agama. 6. Menjenguk tetangga yang sakit. 7. Menaati peraturan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat setempat. Persamaan etika dan moral. Etika dan moral memiliki beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut. 1. Etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangkat yang baik. Yang kedua, etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Perbedaan etika dan moral. Meskipun istilah etika dan moral sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara etika dan moral. Yang pertama, definisi. Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan moral adalah seperangkat nilai, norma, atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. 2. Sifat berbeda. 3. Cakupan. 4. Sumber. 5. Penerapan. Dan 6. Karakteristik. Yang ketiga, norma kaidah. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengatur tata kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma bersifat mengikat dan berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Norma dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Pengertian kaidah. Kaidah adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat sehingga berlakunya kaidah tersebut dapat dipertahankan. Pengertian kaidah. Kaidah adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat, sehingga berlakunya kaidah tersebut dapat dipertahankan. Peran norma atau kaidah. Norma dan kaidah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa peran norma dan kaidah. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keharmonisan. Kedua, mengatur perilaku manusia. 3. Menciptakan keselarasan hubungan. 4. Mencegah benturan kepentingan. 5. Membantu mencapai tujuan bersama. Tujuan norma atau kaidah. Tujuan dari norma dan kaidah adalah untuk menciptakan tatanan di kehidupan yang harmonis dan teratur di dalam masyarakat. Dengan adanya norma dan kaidah, maka setiap anggota masyarakat akan mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini akan membantu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Manfaat norma atau kaidah. Norma dan kaidah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat dari norma dan kaidah. Yang pertama, membantu menjaga ketertiban. 2. Membantu menciptakan lingkungan yang aman. 3. Membantu menjaga moralitas. Yang keempat, membantu menciptakan kedamaian. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma kebiasaan, dan yang kelima norma hukum. Jenis-jenis kaidah. Jenis-jenis kaidah yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, kaidah kepercayaan atau keagamaan, 2 kaidah kesusilaan, 3 kaidah sosial, 4 kaidah kesopanan, dan 5 kaidah hukum. 4. Etika bisnis. Pengertian. Etika bisnis adalah setangkat prinsip, nilai, dan standar yang digunakan untuk menilai perilaku yang baik atau buruk dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis sangat penting dalam menjalin kegiatan bisnis karena mencakup seluruh aspek yang ada di dalamnya, yakni individu, perusahaan, masyarakat atau publik, dan hubungan antara individu dengan pelanggan atau mitra kerja. Peran moral. Moral memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa peran moral. Yang pertama, memotivasi perkembangan pribadi. 2. Menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi. 3. Sanksi sosial. 4. Membentengi diri dari hal buruk. 5. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. 6. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Prinsip etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang harus diterapkan, seperti pertama, integritas, menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam setiap tindakan yang dilakukan. 2. Kepentingan umum, menjaga kepentingan umum dan memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. 3. Keadilan, menjaga kesetaraan dan keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan. 4. Tanggung jawab, bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Manfaat moral. Etika bisnis memiliki manfaat yang luar biasa jika dijalankan dengan benar. Berikut adalah beberapa manfaat etika bisnis. Yang pertama, mendapatkan reputasi yang baik. 2. Meningkatkan keunggulan kompetitif. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif. 4. Melindungi hak-hak konsumen. Contoh moral. Berikut adalah beberapa contoh etika bisnis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur. 2. Integritas. 3. Menepati janji. 4. Bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.